Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu mendekat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mendapatkan kesehatan, juga dilancarkan rezekinya. Oke, Rumah Eko Kreasi akan menyampaikan tentang Quran surat Al-Maun, Quran surat 107 yang merupakan Quran surat Al-Makkiyah, diturunkan di Mekah. Tapi jangan lupa ya, nanti subscribe ke Rumah Eko Kreasi. Baiklah, kita kaji, kita dalami lebih lanjut Quran surat Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Quran surat Al-Maun ini mempunyai asbabun nuzul. Quran surat ayat pertama 1 sampai dengan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghadik anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Karena zaman asbabun nuzulnya, zaman waktu itu Abu Sufyan seminggu sekali itu menyembelih onta. Suatu saat ada orang anak yatim datang ke situ meminta daging sembelihan onta. Tapi oleh Abu Sufyan, anak yatim itu diusirinya. Kemudian ada orang miskin minta ke situ, minta jatah daging, tapi diusirnya juga. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kadang selalu kita ditemukan orang-orang anak yatim, kemudian orang-orang miskin datang ke rumah kita. Sebisa mungkin kita berusaha menaruh perhatian, memberikan apa yang kita punya, memberi makan, kemudian juga memberikan perhatian. Kalau tetangga kita sakit, ditengok. Kalau kita punya rezeki, kita sisihkan. Kita memberikan rasa empati. Kemudian juga terhadap orang-orang anak yatim, harus kita menyayangi anak yatim. Jangan sampai menghardik anak yatim. Oleh Nabi Muhammad SAW bahwa rumah seseorang itu akan barokah atau mulia apabila di salah satunya itu ada anak yatim. Kita harus sayang sama anak yatim, tidak hanya sekedar memegang kepalanya, tapi itu ada arti simbolis untuk kita itu menyayanginya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kemudian ayat berikutnya, ayat keempat,
Fawailul lil musallin. Yaitu yang dikatakan pendusta agama adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau kita sesibuk apapun, ya, kalau sesibuk apapun diusahakan untuk selalu sholat tepat pada waktunya. Karena lalai dalam sholatnya itu suka diundur-undur. Harusnya misalnya katakanlah sholat sekarang misalnya jam 12, kita sholatnya mundur nanti setengah 1 apa jam 1. Kalau kita begitu bisa mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita mendatanginya. Karena pahala berjamaah itu adalah 27 derajat. Sebenarnya yang memanggil kita itu, ya, bukannya muadzin, bukan orang yang adzan, tapi adalah yang memanggil kita oleh Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Zaman dahulu dikisahkan ada seseorang yang buta. Kemudian dia itu bertanya kepada sahabat, ya sahabat, saya buta, apakah saya harus berjamaah ke masjid? Lah kamu mendengar enggak? Kata sahabat itu. Mendengar. Ya udah, kalau kamu memang mendengar, harus bersegera datang ke masjid. Begitu. Karena pahalanya 27 derajat. Ya. Kita yang diberi kesehatan tangan, kaki, pendengaran, mata bagus. Oleh karena itu, kita dalam wujud syukurnya adalah ketika kita menerima panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kita datang tepat pada waktunya. 27 derajat salat berjamaah. Kemudian ayat berikutnya, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Pada orang salat keempat ini, maka celakalah orang yang sholat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian yang berbuat riya, enggan memberikan bantuan kepada sesamanya. Jadi zaman dahulu kala, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafik, waktu itu imannya belum penuh gitu ya, masih setengah-setengah. Itu ketika bareng bersama-sama orang muslim, itu mereka itu mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat, tapi sholatnya riya, jadi pengen dilihat oleh orang lain. Allahu Akbarnya yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau sholat berjamaah, ya, dia kelihatan khusyuk sekali, ya, kayak benar-benar kayak khusyuk merenungi, kayak kelihatan benar-benar mukanya benar-benar menghadap sedih begitu menghadap Allah SWT. Tapi begitu sholat sendirian di rumah, nggak ada yang lihat, cepetnya bukan main. Sholat nggak nyampe 1 menit, seperkilat, ya. Karena dia sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja, belum sampai sholat sampai ke dalam hati, belum sampai khusyuk. Nah, itu beberapa kajian, beberapa pengertian dari Quran Surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan dengan adanya pengertian Quran Surat Al-Ma'un ini, yang dibahas Surat Al-Ma'un, artinya bisa menjadi pelajaran bagi kita
bahwa kita tidak mau dikatakan sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mengasihi anak yatim, kemudian tidak mau memberikan makan orang miskin, kemudian sholatnya riya, pengen dilihat orang. Itu salah ciri-ciri orang pendusta agama. Mudah-mudahan kita terhindar dari demikian orang yang pendusta agama, menjadi pribadi-pribadi muslim yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ajaran agamanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.